Selamat hari Minggu adik-adik kelas Batita dan kelas Balita. Apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa. Sekarang kami akan ketemu lagi dengan adik-adik bersama dengan Kak Ferda dan juga abang kita yang paling ganteng, Amira. Ya, sekarang kita mau sapa Tuhan Yesus, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Iya, adik-adik semuanya, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Yesus cinta semua anak. Tepuk tangan semuanya. Yesus cinta semua anak di dunia. Ku ikuti dan hilang semua cinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita akan sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Tidak hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, kita akan memasuki potong dan salam. Kita tundukkan kepala. Ibadah kelas Batita dan Balita ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang mengasihi kita, di dalam nama Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Masih bersemangat adik-adik untuk bernyanyi Tuhan buat Tuhan? Masih Oke. dong. Kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Halo adik-adik, masih bergembira? Masih senang semua? Ya, pasti semuanya senang, semuanya bergembira karena sudah bernyanyi bersama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, lipat tangannya, kita berdoa, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami masih boleh memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kakak guru akan menyampaikan firman Tuhan. Ajari kami semua untuk duduk diam mendengarkannya sehingga kami boleh melakukannya dengan baik dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik semuanya kita yang ada Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kakak guru akan membacakan dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah membacakan firman Tuhan yang judulnya hari ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Ayo, ada yang mau ikut kakak enggak? Kita akan menemui Tuhan Yesus. Siapa yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Waduh, kita akan tonton video ya adik-adik. Bagaimana anak-anak dibawa oleh orang-orang dewasa menemui Tuhan Yesus. Ayo semuanya duduk yang rapi. Jangan ada yang lari-lari, tapi duduk yang rapi, tenang supaya bisa melihat videonya. Kita saksikan videonya ya. Yesus meninggalkan Galilea dan ia pun tiba di daerah Yudea. Banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Kemudian anak-anak kecil dibawa kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Namun para murid memarahi mereka yang membawa anak-anak. Saya bukan pasukan merayap, pasukan melompat, pasukan menyelam. Saya salah liriknya nak.
Murid 7 siap pada posisi. Garis batas sebelah timur aman terkendali. Gandhi. Hai, kamu yang bersama Yesus bukan? Ya, benar? Jadi, kalau aku mau bicara dengan Yesus, kamu dapat menolongku? Iya, benar. Aku bisa. Bagus. Aku mau mengajak anakku dulu, dan aku akan segera kembali. Tidak bisa. Tidak boleh begitu. Hari ini, Yesus tidak mau bertemu dengan anak-anak. Tapi, aku akan segera kembali kok. Anakku ada di dekat sini. Tuh, di atas di sebelah situ. Tidak. Tidak bisa, Pak. Hari ini, Yesus tidak mau bertemu dengan anak-anak. Tapi anakku sudah lama sakit. Banyak dokter sudah berusaha menyembuhkan dengan segala cara. Tetapi tidak ada yang berhasil. Yang aku tahu, kalau Yesus bisa mendoakan anakku, ia akan sembuh. Tolong minggir ya. Jangan desak aku untuk melakukan hal-hal yang tidak kuinginkan. Tolong, Pak. Tolong. 2 menit saja. Izinkan aku dan anakku bertemu Yesus. 1 menit juga nggak apa-apa kok. Pusat masuk, pusat. Ada keadaan gawat di sini. Di garis batas sebelah timur. Jawab sekarang juga. Jika aku jadi kamu, aku akan bergerak. Tapi seharusnya kamu malu atas kelakuanmu. Hei kalian, nyangkut no. Pulang lu. Ya. Hei kalian berdua. Bagaimana kalian bisa lewat dari batas itu, Batas apa? Cuman ada aku dan gadis kecilku di sini. Ya, tepat sekali. Tidak ada anak-anak yang boleh mengganggu Yesus. Dia terlalu sibuk untuk menemui anak-anak kecil. Tetapi Ana dan aku baru saja bertemu dengan Yesus. Tuh di sebelah sana. Wah, seseorang akan ada dalam masalah besar karena kejadian ini. Benar-benar masalah besar. Siapa yang mengizinkan kalian lewat? Petrus ya? Dia memang selalu telah berdaya dengan wajah imut-imut begini. Saya tidak mengerti. Aku bisa menjelaskannya kepadamu. Yesus tidak punya waktu untuk diganggu oleh anak-anak kecil. Apakah itu sudah cukup jelas bagimu? Yesus itu anak Allah. Dia sedang membicarakan hal-hal penting. Dia tidak punya waktu untuk mencium bayi dan membiarkan sekelompok anak kecil naik ke atas pangkuannya. Kamu kejam. Hati-hati bicara sayang. Biar Bapak yang bicara kepada orang ini. Menurut putriku, kamu adalah orang yang kejam. Setidaknya, kamu adalah orang yang sudah membuat kesalahan. Oh ya? Begitu menurutmu? Ya, memang begitu menurutku. Tanyakan saja langsung kepada Yesus. Dialah yang mengatakan bahwa biarlah anak-anak ini datang kepadanya, karena anak-anak itulah yang empunya kerajaan Allah. Kapan Yesus berkata begitu? Kira-kira 5 menit yang lalu, dia berkata begitu di sebelah sana.
Benarkah? Sepertinya ada beberapa orang muridnya sudah menghalang-halangi anak-anak untuk mendekati Yesus. Bukan begitu, kan? Sepertinya waktu itu tindakan itu adalah hal yang baik. Lagi pula Yesus memang sibuk. Kalian bisa lihat sendiri kan? Kami mengira Yesus akan lebih memilih menghabiskan waktu bersama orang-orang dewasa yang dapat memahami perkataannya. Oh, jangan salah. Anak-anak kecil seperti Ana bisa cukup mengerti perkataan Yesus. Iya betul. Dia mengerti bahwa Yesus menyayanginya. Ya. Bukankah hal itu yang Yesus inginkan untuk dimengerti semua orang? Ya, menurut tata krama bicara, Dan putriku juga mengerti bahwa kamu telah berlaku kejam ketika kamu menghalang-halangi orang untuk bertemu dengan Yesus. Ya. aku harap Bapak bisa bilang bahwa Dan dia juga mengerti sesuatu yang lain. Coba katakan sepadanya, sayang. Dasar, kamu nakal. Mamamu akan marah kepadamu, mengerti? maaf deh. Aku kan cuma mau mencoba menjalankan tugasku. Maaf. Kamu tuh harus dihukum. Ya, maaf deh. Dasar nakal. Maaf. Nakal. Maaf deh. Cubit. Maaf. Nah, sudah lihat videonya? Bagaimana adik-adik? Tadi orang yang melihat segerombolan orang mau membawa anak-anak menemui Tuhan Yesus, dimarahi nggak? Oh, dimarahi. Katanya jangan datang kepada Tuhan, dia lagi sibuk. Wah, orang-orang itu yang membawa anak-anak sedih ya adik-adik. Ya, mereka sedih. Makanya Tuhan mendengar itu, Tuhan langsung berkata, jangan menghalangi anak-anak itu datang padaku. Kemudian orang-orang itu membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus. Siapa mau hari ini dekat sama Tuhan Yesus dan dipeluk seperti anak-anak yang tadi? Waduh, semuanya pasti mau ya. Nah, ada caranya adik-adik. Bagaimana supaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita? Caranya adalah siapa yang kalau bangun pagi berdoa? Semuanya tunjuk tangan. Siapa kalau mau makan pagi berdoa? Ada juga tuh yang tunjuk tangan. Ada juga yang enggak ya? Lupa. Mulai hari ini adik-adik kalau mau makan berdoa dulu. Artinya kita meminta berkat dari Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita harus minta berkat kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat. Nah, jadi karena Tuhan Yesus juga senang anak-anak datang kepadanya, kita juga harus mau datang kepada Tuhan. Wah, adik-adik masih ingat kan? Beberapa waktu yang lalu kita masih ke gerejanya, datang ke gereja kita. Tapi sekarang kita tidak ke gereja ya adik-adik. Kita di mana? Kita tetap beribadah di rumah. Artinya kita mau bertemu sama Tuhan. Nah, makanya ketika hari Minggu adik-adik melihat ibadah bersama-sama dengan kakak guru melalui video. Jangan pernah tinggal. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber berkat. Nah, siapa mau diberkati? Supaya adik-adik yang sekarang masih kecil-kecil, bertambah besar. Harus rajin berdoa, minta berkat sama Tuhan. Adik-adik sudah ada yang pernah berdoa minta berkat sama Tuhan? Ayo mama, ayo papa, pernah enggak sama adik-adik kecil kita berdoa bersama meminta berkat supaya adik-adik kita tumbuh besar dan sehat. Wah, mungkin ada mama-mama yang lupa, tapi hari ini diingatkan supaya mama, papa, dan adik-adik semuanya berdoa minta berkat kepada Tuhan. Walaupun kita pada saat ini
terbatas sekali untuk pergi ke gereja, bertemu dengan teman, ataupun bermain dengan teman. Tapi adik-adik, kita tetap jangan lupa, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan beribadah seperti ini, bernyanyi memuji Tuhan, berdoa setiap waktu, mau makan, mau tidur, selalu ingat Tuhan. Itu tandanya kita mau diberkati Tuhan. Walaupun Tuhan memang sudah memberkati adik-adik, ketika adik-adik lahir ya, adik-adik kan lahir tuh langsung bernapas, bisa bicara, bisa nangis. Oe, oe. Nah, itu tandanya adik-adik diberkati. Nah, kemudian tambah besar, ada yang sudah bisa makan sendiri pakai tangannya. Ada yang sudah bisa minum susu sendiri, pegang botolnya atau cangkirnya. Itu tandanya adik-adik diberkati Tuhan. Jadi adik-adik jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus memang sudah memberkati adik-adik dan akan terus memberkati kalau kita selalu datang kepadanya. Oke, ingat semuanya? Ya, harus ingat. Jadi setiap mau makan, mau tidur, mau main, harus ingat sama Tuhan, karena Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik kembali kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus memberkati adik-adik kami. Tapi Tuhan juga mau adik-adik kami datang kepada Tuhan. Karena itu, walaupun sekarang situasinya kami tidak beribadah di gereja, tapi kami beribadah di rumah bersama orang-orang yang kami kasihi. Bersama mama, bersama papa, atau kakak dan abang kami. Sehingga berkat Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan? Sekarang kita bernyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati. Adik-adik, kita akan masuki doa syafaat, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu. Walaupun kami masing-masing harus di rumah, tapi kami percaya seperti tema kami hari ini, Yesus akan memberkati kami dimanapun kami berada. Biarlah ibadah yang sudah kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, saat ini kami mau mengangkat doa syafaat kami bagi Tuhan. Kami berdoa buat seluruh anak-anak batita dan balita. Tuhan memberkati mereka dalam setiap hal ketika mereka berada di rumah. Tuhan, mungkin mereka merasa jenuh, merasa bosan karena tidak bisa keluar dari rumah, tidak bisa jalan-jalan. Tapi kami percaya Bapak, sebagai anak-anak Tuhan, maka anak-anak kelas batita dan balita ini senantiasa boleh bermain di dalam rumah saja bersama dengan keluarga. Bapak, kami juga berdoa biarlah orang tua di rumah juga tetap mendampingi adik-adik kami, sehingga adik-adik kami boleh melakukan hal-hal yang membawa sukacita. Karena ketika kami bersukacita akan membuat tubuh kami semakin kuat, sehingga tubuh kami boleh menangkal seluruh penyakit yang hari ini saat ini masih menakutkan bagi setiap kami. Bapak, kami juga berdoa dan Tuhan juga memberkati seluruh pekerjaan orang tua kami, agar melalui pekerjaan orang tua kami memperoleh rezeki yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga
sehingga segala kebutuhan hidup kami boleh terpenuhi. Bapak, kami juga berdoa buat orang-orang yang saat ini terdampak dengan kondisi COVID-19. Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka pada saat ini, Tuhan berkati mereka. Ketika mereka memang harus dirawat di rumah secara mandiri, ataupun pada saat mereka harus dirawat di rumah sakit, Tuhan menghiburkan mereka agar mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan, sehingga dipulihkan dari segala hal yang dia alami pada saat ini. Biarlah Tuhan, di dalam masa-masa sekarang ini kami tetap bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kami. Di atas semuanya Bapa, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu layak menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan bersama-sama mengakhiri doa syafaat dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih.